Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Nah, kalau Ibu bilang apa kabar hari ini, kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Kita ulangi ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Iya. Pada pertemuan kemarin itu kita telah membahas tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari pengertiannya dan aspek-aspek lainnya. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Sebelum itu, kalian masih ingat pengertian dari kerjasama itu sendiri apa? Masih ingat nggak? Gotong royong. Ya, bagus, gotong royong. Kemudian Mbak Ulfa, kerjasama itu apa? Membantu. Ya, betul sekali. Jadi kerjasama itu saya simpulkan sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai sesuatu tujuan bersama. Jadi kita melakukan kerjasama itu ketika kita mempunyai tujuan yang sama. Nah, untuk itu selanjutnya kita sebagai makhluk sosial pastinya akan membutuhkan pertolongan dari orang lain. Jadi emang seperti itu sih kita itu bekerja sama dengan yang lainnya dalam bidang kehidupan yang dimiliki bangsa Indonesia. Kekuatan untuk mencapai tujuan nasional, hal tersebut sesuai dengan semboyan negara kita. Apa semboyan negara kita? Bhinneka Tunggal Ika. Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Coba Mbak Dina, artinya apa Bhinneka Tunggal Ika itu? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Iya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selanjutnya, menurut kalian itu kerjasama itu penting nggak sih? Penting. Apa alasannya? Kenapa sih kerjasama itu penting? Iya, pintar sekali Mbak Ulfa. Jadi memang arti penting dari kerjasama itu sendiri ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, jadi kita tuh lebih merasa yang awalnya dari berat jadi ringan, yang awalnya jadi susah dikerjakan jadi bisa, dan jadi lebih cepat untuk dalam pekerjaannya. Nah, masyarakat Indonesia itu harus membiasakan diri melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat tanpa membeda-bedakan suku bangsa, adat istiadat, agama dan bahasa daerah. Itu tadi yang kita sebutkan. Kenapa kekuatan bangsa Indonesia itu kita ambil dari semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Jadi karena kita itu bangsa yang beragam, jadi kita nggak perlu harus saya orang Jawa, saya berarti kerjasamanya sama orang Jawa. Jadi kita harus bercampur. Ada yang orang Jawa, ada orang Sumatera, ada orang Sunda. Jadi kita tetap bisa bekerja sama. Jadi kita itu harus membiasakan diri untuk bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Karena adanya kebebasan itu mendorong setiap warga negara mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, selain itu, setiap warga negara harus menjauhkan diri dari perilaku eksklusifisme. Nah, silakan Mas Zidni Akmal bisa baca sikap eksklusifisme itu apa? Sikap eksklusifisme dapat memecah belah persatuan bangsa karena membuat kelompok sendiri tanpa mau melakukan kerjasama dengan warga negara lainnya dalam berbagai bidang kehidupan untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Nah, itu dia. Seperti apa yang tadi Ibu sampaikan, bahwasannya kita itu nggak boleh nih. Jadi saya bekerjasama sama kelompok ini aja, saya bekerjasama sama ini, saya nggak mau bergaul dengan yang lainnya. Jadi kita sebagai warga negara yang baik harus bekerja sama tanpa membeda-bedakan antar golongan. Karena ketika apabila kita dapat berbaur, kemudian permasalahan itu bisa kita selesaikan tanpa kesulitan,
tempat itu. Nah, tadi arti pentingnya itu kan kita dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan. Selain itu ada 5 arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di Indonesia. Yang pertama itu ada memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian ada mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Ada yang ketiga mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan, menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat diselesaikan. Itu seperti yang telah kita bahas tadi. Kemudian ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Jadi kita lebih optimal dalam mengerjakan segala sesuatunya ketika kita bisa bekerja sama dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Kelompok yang pertama, silahkan kalian berdiskusi, membuat pertanyaan-pertanyaan apa saja sih kira-kira di masyarakat itu kerjasama yang dilakukan. Terus ya kalian menyesuaikan saja apa saja sih yang kalian perlu pertanyakan di masyarakat itu. Jadi kalian buat itu teks wawancara sesuai apa yang kalian ingin tahu. Kemudian yang kedua itu kelompoknya kita bagi. Pertama itu ada Mbak Indah, ada Nuzul sama Zidni, kemudian ada Unfa, Rifki, dan Dina. Kelompok yang pertama, silakan kalian mencari masing-masing contoh kerjasama di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah. Bisa manfaatkan internet yang ada, bisa cari di internet. Kemudian kelompok kedua itu kalian mencari 3 contoh kerjasama di lingkungan masyarakat dan di lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi sebelum kalian mencari kerjasama, contoh-contoh kerjasama, kalian bisa menyusun teks wawancara atau pertanyaan-pertanyaan yang kalian butuhkan. Apa yang kalian ingin tanyakan ke masyarakat, entah kalian bertanya ke tokoh masyarakat, tokoh agama, atau karang taruna atau yang lain-lainnya. Nah, setelah kalian menyusun pertanyaan-pertanyaan tersebut, silahkan kalian berdiskusi lagi mengenai contoh-contoh kerjasama itu. Kemudian setelah selesai bisa presentasikan ke depan. Perwakilan saja untuk menyebutkan contoh-contoh kerjasamanya. Ya, silahkan berdiskusi. Saya beri waktu 1 menit. Gimana? Ada kesulitan? Sudah? Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah? Sudah. Gimana kelompok 2? Sudah. Alhamdulillah, pintar ya anak-anakku. Silakan sekarang kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya. Ya di situ aja nggak apa-apa. Jadi kerjasama di dalam lingkungan keluarga sama sekolah ya, Bu. Ya. Di lingkungan sekolah kita bekerja sama dengan teman satu kelas. Ya. Terus ada piket, kita mengerjakan piket bersama-sama. Terus yang di lingkungan keluarga kita mencuci piring bersama dengan ibu. Ya, bagus. Pintar. Kemudian kelompok 2 silakan. Ya, contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Misalnya kerja bakti, Bu. Ya. Terus bakti sosial. Terus ikut bangun rumah ibadah atau renovasi rumah warga. Terus pendidikan dan ronda, menciptakan lingkungan yang bersih dan aman. Terus mengajar kesehatan untuk 17-an. Oh ya, bagus sekali jawabannya, sangat luar biasa ya kalian. Sangat pintar-pintar sekali. Kemudian selanjutnya ada yang mau ditanyakan dari apa yang telah kita bahas tadi itu? Sudah paham? Sudah, Bu.
Alhamdulillah. Kemudian dari materi yang telah Ibu sampaikan dapat disimpulkan bahwasannya arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat di Indonesia adalah pengokoh persatuan dan kesatuan bangsa, karena kerjasama dalam berbagai bidang ini kan berlaku dalam kehidupan masyarakat, dapat mempersatukan kita, dapat mengharmonisasikan kita. Jadi arti pentingnya ya kita bisa hidup rukun dan harmonis antar masyarakat. Kemudian selanjutnya Ibu ada door prize ini. Jadi silahkan perwakilan 4 orang aja ambil ini, atau Ibu bagi saja ya. Angkat saja silahkan. Silahkan dibuka. Di situ ada pertanyaan. Silahkan siapa yang mau maju duluan dari 4 pertanyaan itu? Mas Akmal, maju duluan. Jadi soal dari ibunya tadi, apa sikap yang kalian peroleh dari proses pembelajaran yang telah dilakukan? Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus membiasakan diri untuk bekerja sama tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Nah itu dia, kita harus bekerja sama tanpa memandang dari asalnya dari mana, terus berbahasa apa. Jadi kita harus tetap berbaur gitu ya. Ya, silahkan kembali ke tempat. Kemudian selanjutnya Mbak Nuzul. Jadi dari materi yang telah dipelajari, apa manfaat yang diperoleh dari kerjasama? Manfaatnya bahwasanya segala sesuatu bentuk pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat. Yang kedua ada dapat menciptakan hubungan yang baik dengan orang-orang yang bekerja sama. Nah iya, silahkan kembali ke tempat. Selanjutnya Mas Rifki. Renungkanlah kembali apa yang akan terjadi bila dalam hidup ini kita tidak menjalin kerjasama dengan orang lain. Ya intinya kita sebagai manusia, bagaimana termasuk sosial harus saling membantu. Karena nantinya kita jika tidak saling membantu, kita itu akan saling membutuhkan satu sama lain. Jadi kita tidak akan bisa terlepas dari apa yang namanya kerjasama. Iya betul sekali. Karena pada dasarnya kita tuh makhluk sosial membutuhkan bantuan dari orang lain. Ya, yang terakhir Mbak Indah. Apa manfaat yang diperoleh melalui proses pembelajaran yang telah dilakukan hari ini? Jadi kita dapat mengetahui apa itu arti penting dari kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam sekolah, masyarakat, lingkungan sekitar. Nah iya, jadi setelah kita mengetahui arti penting kerjasama itu sendiri, kita bisa menerapkan apa sih itu kerjasama yang seharusnya kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian untuk tugas yang akan datang, tadi kalian itu sudah menyusun teks-teks pertanyaan. Silahkan kalian melakukan wawancara di tempat tinggal kalian, di sekitar rumah kalian, wawancara mengenai kerjasama apa sih yang ada di sana, apa sih yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kalian dalam bentuk kerjasama. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas mengenai mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Mungkin itu saja yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, berarti kalian sudah paham ya? Ya, silahkan nanti dikerjakan tugasnya minggu depan. Kalian membuat laporan dari hasil wawancara itu, kemudian presentasikan. Untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, atau lebih baiknya kita, karena mengawalinya kita sudah berdoa, jadi mengakhirinya pun kita berdoa. Silahkan ketua kelas bisa memandu. Untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, mari kita berdoa mulai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.